Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu sekalian dan rekan-rekan baik dari PTK maupun Pertamina Group yang lain, karena kemarin juga ada di share undangan juga yang mungkin dari Mas Taufik ya. Selamat datang di forum sharing and synergy PTK, satu wadah untuk media pembelajaran di PTK ya, sejenis komet gitulah, dan juga learning juga ya, sekalian media pembelajaran juga. Kali ini untuk masuk ke sesi yang ke-16, masuk ke kategori untuk learning sharing ya, seperti POS. Untuk kali ini narasumbernya dari Bapak Muhammad Taufik Ismail. Beliau adalah manajer keuangan, saat ini bertugas sebagai manajer keuangan dan pensiun Pertamina, dan juga sekaligus sebagai mentor keuangan. Sudah menulis juga publikasinya beberapa buku ya, di antaranya Dompet Sehat Karyawan Muda di tahun 2018, kemudian 27 Jurus Makan Finansial di 2019, dan yang terbaru ini 2021 yang Do It Yourself Personal Financial Planning. Untuk teknisnya nanti presentasi kurang lebih 30 menit, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih itu. Namun apabila memang ada yang ingin ditanyakan saat presentasi berlangsung, dipersilahkan. Mas Taufik, karena ini bukan live event, jadi mungkin nanti open aja atau pertanyaannya. Jadi langsung nanti boleh, tapi dibantu dari saya untuk jika ada yang ingin bertanya. Itu dari saya pembukaannya. Jika sudah siap, Mas Taufik, boleh dimulai. Boleh. Ini sebentar. Presentnya sebelah mana ya? Share screen. Kayaknya harus dikasih ini dulu ya, apa? Oh, ini share konten ya. Bentar. Sudah kelihatan belum? Sudah, Mas. Sudah ya? Iya. Oke. Baik, Mas Ivan, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pertamina Transkontinental yang telah bersedia ini ya, mengundang untuk ini sharing lah ya. Namanya sharing sinergi ya, Mas Ivan ya. Iya. Aku agak bingung bacanya, sharing ya, tapi 16 sharing. Tapi intinya ini adalah sharing sinergi, karena kebetulan kita juga masih satu Pertamina Group ya. Saya di dana pensiun. Nah, selain itu, pertama saya ucapkan terima kasih kepada PTK ya, terutama Mas Ivan yang telah mengundang untuk memberikan sharing ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman, ini kayaknya masih belum pada ngumpul ya, masih baru sedikit ini. Iya. Nanti mudah-mudahan di hari Jumat yang pagi yang berkah ini semakin lama semakin banyak yang gabung. Kalau tambah banyak saya tambah semangat. Jadi biar sharingnya bisa buat teman-teman Pertamina. Oke, baik. Nanti mungkin Mas Ivan sekali-kali saya ini ya, interaktif sama Mas Ivan deh. Biar ada sedikit dialog nanti pas tanya jawab, biar dengan para peserta. Oke. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di acara Sharing Sinergi 16 bersama Pertamina Transkontinental. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan memberikan sharing mengenai perencanaan keuangan atau financial planning ya, personal finance. Karena saya banyak berkecimpung di seputar dunia itu. Jadi tema kita hari ini adalah lakukan perencanaan keuangan
hati jadi tenang. Ya, peace penuh kedamaian ceritanya, peaceful gitu, mudah-mudahan. Oke. Ini sekilas mengenai saya. Untuk yang belum mengenal saya, perkenalkan, nama saya Taufik Muhammad Taufik Ismail, biasa dipanggil Taufik aja. Saya adalah seorang pekerja Pertamina juga seperti teman-teman, masuk tahun 2003. Nah, jadi kurang lebih sudah berapa tahun ya? 2017 tahun, 18 tahun mungkin tahun ini. Nah, saat ini saya sedang berdinas di Dana Pensiun Pertamina di bagian keuangan. Oke, lalu S1 saya di Airlangga Surabaya, S2 di Gajah Mada. Untuk buku seperti sudah disampaikan Mas Ivan, saya sudah menulis 2 buku. Ini cuma satu yang saya cantumin di sini, Dompet Sehat Karyawan Muda. Yang kedua adalah 27 Jurus Mapan Finansial, dan buku ketiga insya Allah terbit dalam sebulan 2 bulan lagi mudah-mudahan. Masih menunggu beberapa editan. Judulnya Do It Yourself Personal Financial Planning. Jadi teman-teman akan bisa melakukan sendiri personal finance-nya. Mudah-mudahan dengan panduan dari buku saya tersebut. Untuk media sosial, nah ini mohon silakan di follow, like, subscribe ya. Namanya juga di netizennya tolong diramaikan sih ya, biar heboh gitu. Saya ada channel YouTube dan Instagram ya, namanya seperti tertulis di situ, ada Mentor Keuangan. Instagram juga @mentorkeuangan. Kalau yang bawah itu aktivitas di luar pekerjaan sehari-hari, dan sebagai mentor keuangan saya ada toko emas online. Baik. Judulnya adalah Lakukan Perencanaan Keuangan Maka Hati Jadi Tenang. Wah, ini enak banget ini. Kenapa kalau kenapa sih hati kita bisa tidak tenang ya, konteksnya dengan perencanaan keuangan ya. Kenapa hati kok bisa nggak tenang ini? Karena menurut hasil survei dari PwC ya di tahun 2020, ini apa sih yang kira-kira menyebabkan stres di kalangan para pekerja, karyawan ya. Ternyata 54% itu terkait dengan hal-hal mengenai keuangan ya. Financial or money matters challenge ya. 54% alias lebih dari separuhnya ya. Apa sisanya? My job, relationship ya, hubungan dengan pasangan mungkin, lalu 11% mengenai kesehatan, dan 5 lain-lain. Tapi yang paling mengambil banyak hal sehingga menyebabkan stres adalah mengenai masalah keuangan. 54%. Ini yang bikin orang menjadi nggak tenang. Sehingga ini akan mempengaruhi produktivitas teman-teman di kantor, di kegiatannya lah, bukan hanya di kantor mungkin ya. Tapi karena survei ini mengenai karyawan, mungkin kebanyakan akan berada di kantor. Finance telah menjadi distraction at work. 48% orang yang stres mengenai keuangan itu mengatakan ini menjadi pengganggu di dalam pekerjaannya. 48%. Lalu 50%-nya lagi spend 3 hours. Jadi setiap hari ya, setiap minggu itu paling nggak 3 jam itu memikirkan mengenai masalah keuangan. 5 jam atau lebih itu sampai 20% ya. Intinya adalah stres keuangan, hati yang nggak tenang, ini menyebabkan produktivitas ini tidak baik lah, tidak bagus. Tentunya ini juga akan berpengaruh buruk untuk kinerja perusahaan. Ya, ini juga berdasarkan dari laporannya PwC ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat di Indonesia? Ternyata kenapa sih kok? Kurang lebih apa kaitannya? Ternyata untuk dari hasil survei nasional ya, indeks literasi keuangan dan juga indeks inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK di tahun 2019 ya, kita lihat yang terakhir ya. Ini hanya baru 38% orang Indonesia ini terliterasi mengenai keuangan. Inklusinya 76% ya. Ini adalah akses orang-orang terhadap produk-produk keuangan. Ini 76%. Kita coba lihat yang kiri aja deh, yang ini. Pointer saya ini. Yang ini aja mungkin.
38%. Jadi dari 100 orang, baru 38 orang yang terliterasi secara keuangan. Sedangkan literasi itu sendiri ya, juga ada beberapa tingkatan. Jadi ada well literate atau less literate. Jadi sama sekali tidak terliterasi mengenai keuangan. Jadi dia nggak paham apa itu deposito, bagaimana mengoptimalkan deposito, bagaimana memanfaatkan instrumen saham, reksadana dan sebagainya. Itu belum terliterasi. Jadi baru 38%. Ini PR-nya masih banyak. Masih ada 62% lagi yang kita tingkatkan literasi keuangannya. Karena kalau kita pernah dengar mungkin ya yang namanya bonus demografi ya, terjadi di tahun 2000, mulai tahun ini kalau nggak salah, tahun 2020 sampai 2035. Artinya dalam 15 tahun ke depan, angkatan produktif di Indonesia itu jumlahnya akan lebih besar daripada non-produktif. Nah, kalau ini tidak bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, ya hasil akhirnya akan hanya ada dua pilihan nanti. Misalnya kalau bonus demografi ini tidak bisa kita manfaatkan, Indonesia akan, kalau bisa dimanfaatkan, akan jadi negara yang besar ekonominya, mungkin peringkat 4 dunia nanti. Kalau tidak dapat dimanfaatkan, maka malah akan semakin terpuruk. Jadi dalam waktu 15 tahun ke depan, angkatan-angkatan produktif yang ada di Indonesia, milenial, generasi Z, ini harus bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Salah satu cara bagaimana? Tentunya dengan terliterasi secara keuangan, ya. Karena kalau enggak, produktivitas nanti nggak akan terjaga, tidak akan meningkat. Kerjaannya hanya melulu mengeluh mengenai masalah keuangan gitu. Kalau Mas Ivan, generasi milenial apa kolonial Mas Ivan? Atau? Saya alhamdulillah masih masuk milenial. Masuk milenial Mas Ivan. Pengunjung. Tuanya maksudnya. Gitu. 1981. Wah. Jadi angkatan kolonial akhir kali ya, nggak tahu deh. Oke. Nah, intinya apa ya, masa depan Indonesia itu banyak bergantung di sekitar 15 tahun ke depan. Nah, generasi yang akan produktif di masa-masa itu secara keuangan harus kuat. Karena kalau enggak, kerjaannya ya mau makan aja susah, mau beli ini nggak bisa gitu. Bagaimana mau meningkatkan perekonomian Indonesia? Itu pentingnya literasi keuangan akhirnya. Baik, lalu nah ini kita main contoh-contoh ini aja ya, yang real gitu ya. Dan ini benar-benar real, ini kisah teman saya, kisah utang pinjaman online. Jadi saya harap mudah-mudahan teman-teman yang join di sharing pagi ini nggak ada yang seperti ini. Kalau ada, mudah-mudahan segera bisa teratasi. Amin. Nah, ini kalau sampai Anda terjebak dalam utang pinjol ya, pinjaman online. Ini udah nggak enak aja nih. Ini ditagih-tagih ya, ini jam 1, jam 5 saya bayarkan, ternyata enggak. Waduh, udah ancaman kata-katanya udah seperti ini. Dan nomor kontak kita akan disebarkan, jadi akan dibuat sebuah grup oleh mereka ya, para aplikasi yang kebanyakan tidak berizin oleh OJK ya. Dibuatkan grup, isinya teman-teman kita semua. Lalu di situ isinya ya seperti ini. Menjelekkan nama, ini saya sensor semua ya. Ini teman saya sendiri kebetulan. Dan dia sempat tanya ke saya bagaimana cara mengatasinya. Udah sampai, aduh nggak karuan lah. Akhirnya kita dan teman-teman lain membantu dia. Intinya kalau udah sampai terjebak seperti ini nggak enak. Ini kalau kata, nah ini ketahuan nih usia saya nih. Ada yang tahu lagunya Rhoma Irama, gali lubang tutup lubang nggak? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya cuma saya doang nih, ketahuan deh usianya. Jadi cuman gali lubang, ambil utang untuk menutup lubang, menutup utangnya lagi. Seperti itu terus sampai akhirnya nggak kuat menutup dan menjadi meledak lah. Gitu. Ini juga cerita yang populer di tahun lalu dan sepertinya masih berkelanjutan di tahun ini ya, kasusnya. Ini saya ingin soroti, jadi klien ini, kita masuk sedikit ya. Klien ini, orang ini masuk menjadi kliennya sebuah firma tersebut
tahun 2018, sementara dia punya tujuan untuk menikah di tahun 2020. Artinya 2 tahun ya masa antara masuk sampai mau nikahnya. Sementara dia menaruh atau ditaruhkan semua ditempatkan semua dananya ke saham, which is untuk saham itu kalau kebanyakan financial planner akan menyarankan untuk tujuan jangka panjang, bukan jangka pendek 2 tahun seperti ini, karena resikonya tinggi dan terbukti seperti ini. Udah resikonya tinggi dan sepertinya ini memang ada fraud ya dimainkan segala macam. Kita tunggu aja kasusnya seperti apa. Tapi intinya adalah apabila kita menjadi si klien ini ya tahun 2018 sudah tahu akan rencana menikah 2 tahun lagi. Kalau kebanyakan financial planner tidak akan menyarankan menempatkan di saham, tapi di instrumen yang memang untuk tujuan-tujuan jangka pendek seperti deposito, reksadana pasar uang, atau bahkan paling di sharing terdahulu di SSC ada yang nanya 6 bulan lagi mau nikah, uangnya ditaruh di mana? Ya nggak usah ditaruh di mana-mana, langsung bayarkan aja ininya, cateringnya, tempat fotografernya, seperti itu. Nggak usah dipusing-pusing mencari return dari situ kalau jangka pendek. Nah ini sampai minus 70%. Kita lihat lagi. Nah ini yang lebih baru lagi ya teman-teman. Ini makanya topiknya Mas Ivan ini sangat relevan dengan sebulan terakhir inilah ya. Banyak yang ngutang untuk beli saham. Mudah-mudahan di sini nggak ada, atau ada ya, nanti boleh cerita kalau ada yang sampai berutang atau pinjem lah ya untuk beli saham. Ini ada yang sampai berpikir apakah saya boleh mengakhiri hidup saya, kan kasihan gitu kan. Saya heran kok sudah ARB itu auto reject bawah ya, tidak di UMA. Ini kegiatan market yang tidak biasa, unusual market activity oleh Bursa Efek. Nah ini sampai mau bunuh diri. Ini bahkan sampai dijual di OLX. Nah ini ada-ada aja lagi nih karuan. Ini habis pinjam online. Nah ini seperti tadi di depan, pinjam online dapat 170 juta, hajar kanan antam langsung 500 slot. Sekarang antamnya turun. Sementara pinjaman online itu biasanya rentangnya nggak lama, seminggu 2 minggu gitu. Biasanya seperti itu. Kalaupun cukup lama bisa sebulan, nggak akan terlalu sampai berbulan-bulan atau tahun. Dan bunganya sangat-sangat tinggi, sehari bisa 1% gitu. KF juga ARB. Nah ini nyangkut lagi, sudah menggadaikan tanah sama gadai BPKB mobil. Tolong saya. Nah ini kan pada stres semua ini, bingung semua. Ya teman-teman coba, ini judul kita banget hari ini ya. Mau bunuh diri, tolong saya, stres, semuanya seperti ini. Nah, lalu gimana caranya biar hati tenang pagi ini ya? Minimal pagi ini kita tenang lah hatinya hari Jumat. Tentunya dengan perencanaan keuangan yang baik. Apa itu perencanaan keuangan? Buat yang belum pernah mendengar atau baru pertama kali mendengar istilah ini ya, financial planning, personal financial planning. Kita bicara mengenai personal ya, private lah untuk kita sendiri, bukan untuk korporat. Jadi ini adalah proses mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Jadi kita akan berusaha mencapai tujuan hidup kita melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Tujuan hidup itu apa? Macam-macam. Nah, saya biasa membagi tujuan hidup itu ada 2, tujuan hidup akhirat dan dunia. Jadi kalau akhirat, mudah-mudahan kita semua di sini yang beriman, beragama, pasti tujuannya satu, ke surga ya. Nggak ada yang mau ke neraka nantinya. Nah, bagaimana supaya ke surga? Maka kita pakai tujuan dunia untuk menunjang. Tujuan dunia itu apa? Anda pengen jadi apa sih selama hidup di dunia ini? Pengen dikenang sebagai apa? Apakah Anda pengen dikenang sebagai Univan yang menjadi seorang presiden direktur Pertamina Transkontinental yang mampu mengelola perusahaan dan menghidupi ribuan karyawannya sehingga karyawannya bisa hidup sejahtera, misalnya seperti itu. Itu tujuan hidup di dunianya Mas Ivan misalnya. Kalau saya mungkin misalnya saya ingin menjadi seorang mentor keuangan yang memberikan
literasi keuangan kepada keluarga Indonesia sehingga mereka bisa mencapai seluruh tujuan-tujuan hidupnya. Itu saya pengen seperti itu tujuan hidup di dunia. Nah, kalau tujuan keuangan itu harus bisa mendukung tujuan hidup di dunia dan di akhirat. Kalau pengen dikenang sebagai seorang presidir PTK yang mampu mengelola perusahaan dan menghidupi ribuan karyawan, maka Mas Ivan tujuan keuangannya apa? Harus ikut training-training misalnya gitu. Lalu segala hal yang akan menunjang pencapaian tujuan hidup di dunianya Mas Ivan. Ikut training, lalu mungkin membeli kendaraan supaya kendaraan bisa operasional kemana-mana untuk bekerja seperti itu. Nah, kurang lebih seperti tujuannya. Banyak orang hanya memikirkan mengenai tujuan keuangan, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pendidikan anak, tapi belum berpikir bagaimana mengkaitkan itu semua dengan pencapaian tujuan hidup di dunianya dan di akhiratnya nanti. Emang kenapa sih kalau beli mobil gitu? Kalau udah beli mobil kenapa? Udah punya mobil. Pertama punya MPV. Nanti setelah punya MPV pengen punya SUV. Setelah punya SUV pengennya sedan gitu. Manusia emang seperti itu. Nggak pernah puas, nggak akan cukup selalu. Kalau dikasih satu lembah berisi emas, minta lembah kedua berisi emas. Lembah kedua berisi emas, minta lagi. Ya tinggal dikasih tanah aja. Ya, ada yang tahu mungkin soal hadis itu. Sampai mati pun semua akan selalu merasa nggak puas manusia. Jadi sifat-sifat apa? Bagaimana kita mencapai tujuan keuangan itu jangan yang terlalu selalu nggak, ya intinya supaya jangan selalu nggak puas gitu. Tujuan keuangan itu tuh harus bisa mendukung pencapaian tujuan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi not just punya mobil. Punya mobil buat apa? Pendidikan anak kita rela sampai ngutang kemana-mana mungkin ya. Mahal gitu. Emang kalau pendidikan anaknya di sekolah ini yang mahal gini, kenapa gitu? Itu bisa direnungkan lagi dengan lebih dalam lagi. Nah, apa sih manfaat perencanaan keuangan? Nah, ini antara lain ya, untuk persiapan dana pensiun, dana pernikahan, dana darurat, mengantisipasi kehilangan mencari nafkah, dan sebagai maps. Ini yang paling utama, sebagai panduan. Jadi kalau kita mau tujuannya adalah ke dana pensiun, persiapan dana pensiun, maka kita tahu rutenya akan lewat mana dan menggunakan kendaraan apa. Pakai saham kah, pakai deposito kah, pakai emas kah, atau pakai apa, atau pakai properti, atau Anda mau berbisnis. Macam-macam kendaraan yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan persiapan dana pensiun. Kalau kita nggak punya maps, ya nggak punya panduan rencana keuangan, nanti kita cuma ngomong, saya mau persiapan dana pensiun, dah. Terus nanti kalau dapet rezeki bulanan atau tahunan ada bonus, uangnya dipakai buat yang lain. Nah, ini karena kita nggak memiliki rencana yang terstruktur seperti itu. Nah, gimana sih caranya melakukan perencanaan keuangan? Ya, ini orang kasihan banget ya, bingung dia mikirin nih, Mas Ivan, ini siapa nih Mas Ivan? Oh, dia pusing kayaknya, nggak tahu caranya melakukan perencanaan keuangan. Sepertinya kenal. Pusing, teman-teman mungkin gimana lah, nggak tahu. Sebenarnya simpel aja, cuman 6 step. 6 step ini ada di pelajaran sertifikasi yang sudah saya ambil. Jadi teman-teman kalau pakai rute ini peluang untuk keberhasilan pencapaian tujuan keuangannya akan sangat bagus lah ya, akan tinggi. Pertama, tentukan tujuan keuangannya. Mau pengen apa dulu? Misalnya kita ambil paling simpel, kepemilikan rumah lah misalnya. Dana pensiun, anak, itu udah kayaknya seluruh keluarga di Indonesia mungkin ya nggak jauh-jauh dari itu ya. Dana hari tua, pensiun, dana pendidikan anak, rumah, mobil, atau minimal itu. Yang lain mungkin akan ada banyak lagi. Pengen membangun gereja, membangun masjid, mungkin itu ada lagi. Lalu data. Data ini dikumpulkan semua, data aset, data utang, dan data terutama yang paling penting adalah data pemasukan dan pengeluaran teman-teman. Ya. Kenapa penting? Dan ya semuanya penting ya, tapi sangat penting lagi adalah pemasukan dan pengeluaran. Karena di sini akan kita ketahui
bahwa Anda ini sebenarnya surplus atau defisit. Ya. Cash flow is the king gitu ya. Karena jangan harap Anda bisa melakukan investasi ya. Jangan harap Anda bisa melakukan investasi kalau setiap bulannya aja Anda masih defisit gitu. Artinya kalau defisit, pengaturan keuangannya masih ada yang harus diperbaiki ya. Jangan ngomong soal investasi, asuransi kalau pemasukan sendiri nggak cukup untuk setiap hari, untuk sebulannya. Ya, nanti ada ininya, tahapannya lah. Nah, setelah kita analisa ya, aset berapa, utang berapa, cash flow-nya seperti apa, asuransinya udah cukup atau belum. Asuransi itu juga proteksi ya. Jangan sampai kekurangan dan jangan sampai kelebihan. Sebaiknya di taraf yang optimal. Ya, jangan kebanyakan beli polis asuransi. Satu orang kadang bisa punya 3, 5, 10, 11 gitu. Itu kebanyakan banget. Udah gitu jumlahnya ternyata jumlah polisnya banyak, tapi jumlah uang pertanggungannya kurang. Nah, itu lebih berabe lagi. Lalu investasi sudah dilakukan atau belum? Ya, setelah itu semua data didapat, baru dilakukan analisa. Dan ini biasa kita sampaikan melalui financial check up, FCU. Itu ada di buku pertama saya tuh, di Dompet Sehat Karyawan Muda. Jadi apa sih yang harus diperiksa? Misalnya debt service ratio. Debt service ratio ini adalah rasio pembayaran utang bulanan yang Anda lakukan. Sebulan maksimal berapa? 30 sampai 35%. Dan ini dibagi dua, antara utang konsumtif dan utang produktif. Utang konsumtif maksimal hanya 15%. Nah, terus kalau utang konsumtif saya 15%, berarti saya masih boleh produktif 30%. Nggak boleh juga, nggak boleh. Nggak. Total 35%. Kalau konsumtifnya udah 15% per bulan, maka produktifnya tinggal 20%. Nah, gitu ya. Nah, lalu setelah dianalisa semua, kita buat perencanaan dan dilakukan action. Langsung tuh buka rekening saham, buka RDBU, langsung beli emasnya, langsung lakukan bisnisnya, actionnya buat yang seneng berbisnis di PTK. Selagi Anda masih bekerja ya mungkin ya di sini, coba dari sekarang. Karena Anda masih punya backup dana nanti, misalnya bisnisnya gagal gitu. Jangan kalau udah pensiun, udah selesai di PTK, baru memulai berbisnis. Ya, kalau gagal langsung habis gitu aja. Dan terakhir adalah monitoring yang perlu dilakukan secara berkala, setiap 6 bulan atau setiap tahun sekali. Monitor apakah aset Anda jumlahnya bertambah, apakah utang jumlahnya berkurang, ya, apakah aset investasi saya bertambah atau tidak. Itu penting untuk dimonitor setiap tahun, ya, karena dari hasil monitoring itu akan menentukan ke perencanaan kita di tahun berikutnya. Akan menambah tabungan atau tidak, atau bahkan kita kurangi tabungannya karena udah cukup ternyata dana daruratnya, udah nggak perlu nabung dana darurat, maka langsung dialihkan ke investasi. Nah, ini adalah siklus perencanaan keuangan ya di kehidupan secara umum ya, nggak semuanya orang seperti ini, tapi secara umum begitu udah mulai menginjak usia 20-25 udah mulai kerja ya, nah ini udah mulai mikir. Tapi ya biasanya yang dipikir pertama adalah rumah sama kendaraan. Lalu baru mulai asuransi. Investasi ini belakangan. Biasanya umur 35, 40 tuh baru mulai mikir, aduh saya pensiun nanti gimana ya gitu ya. Udah punya belum ya uangnya gitu. Baru di sini. Padahal perencanaan dana pensiun itu ya, dana hari tua itu seyogyanya, sebaiknya itu dimulai pada saat Anda sudah mulai masuk bekerja. Ini yang di perusahaan kita mungkin belum ya. Kebanyakan kursus-kursus MPP itu dilakukan di usia sini nih. Usia 50. Di sini pun diajarkan berbisnis. Ya menurut saya itu kurang ini ya. Kurang pas lah. Kalau diajarkan berbisnis itu harusnya ya udah dari sini. Karena di sini Anda masih punya backup penghasilan bulanan. Jadi kalau ada apa-apa dengan bisnisnya, kita masih punya kapal cadangan. Ya. Kalau perencanaan dana hari tua sendiri melalui DPLK atau DPPK dari sejak awal sudah harus dilakukan sejak awal masuk bekerja. Oke. Lalu, nah ini yang tadi saya bilang. Jangan
Ini pertama, ini adalah piramida perencanaan keuangan. Jadi pondasi awal adalah arus kas dan dana darurat. Kedua, risk management ya, proteksi. Ketiga, tujuan keuangan atau Anda mencapainya melalui investasi-investasi. Terakhir, persiapan dana hari tua, dan terakhir distribusi atau waris. Nah, di sini adalah yang kita lihat pondasinya adalah arus kas dana darurat. Jadi jangan terlalu berpikir investasi saham gimana. Kalau ternyata untuk arus kas sama dana darurat saja Anda belum cukup uangnya. Ya. Kalau tadi makanya beli saham mestinya ya untuk investasi ya. Bukan untuk yang lain-lain lah. Tapi ternyata dia melakukannya dengan dana utangan. Artinya dia nggak punya kas yang cukup sebenarnya untuk membeli saham tersebut. Ya, di salah satu posting saya di Instagram kemarin tuh ada ini. Anda membeli saham itu menggunakan uang panas atau uang dingin gitu. Uang dingin itu maksudnya uang yang memang sudah dialokasikan, dianggarkan di awal untuk membeli saham. Atau uang panas itu dari utangan, contohnya. Nah kalau dari utangan ya ini akhirnya efeknya ke hati nggak tenang tadi karena ternyata sahamnya jeblok, utang tidak bisa dibayar. Utang nggak bisa dibayar kenapa? Karena kasnya pun juga nggak ada. Masih untung kalau dia punya dana darurat, dia bisa bayar hutangnya dengan dana darurat. Tapi kalau ini pun juga nggak punya, ya selesai. Udah. Mas Ivan kira-kira udah punya dana darurat, Mas Ivan? Dana darurat udah punya belum? Kayaknya nggak pas, Mas. Oh, kayaknya kepas. Alhamdulillah udah pas. Udah pas ya. Alhamdulillah. Ya dana darurat itu rata-rata berkisar 3-12 kali pengeluaran bulanan. Ya kalau teman-teman sudah punya 3 bulan pengeluaran di tabungan, ya itu teman-teman bisa. Harus kuat, Mas. Harus kuat, Mas. Betul. Semuanya harus buat dah. Termasuk saya pun juga harus buat. Jadi ada cerita lucu sebenarnya. Pada saat awal-awal saya mulai belajar ini juga saya udah tahu gitu ya dana darurat 3 bulan, 6 bulan pengeluarannya. Tapi karena saya orangnya ini seneng banget masukin ke saham ya gitulah. Jadi ada perencanaan keuangan juga manusia gitu ya. Jadi ternyata juga kadang bisa kacau perencanaan keuangannya karena terlalu bernafsu masuk ke sini. Jadi ini harus direm. Ini jangan dipakai buat apapun lah. Dan darurat itu anggap aja nongkrong di tabungan, RDPU, deposito, emas, udah diamin aja, nggak usah dipakai-pakai, gitu ya. Karena kalau nggak, begitu kita tergoda pakai dana darurat buat hal-hal yang menurut kita darurat ya, misalnya nih, HP saya kayaknya udah nggak bisa lagi dipakai nih, udah lemot nih, komputer saya kayaknya di rumah udah lelet nih. Nah, akhirnya belilah pakai dana darurat itu. Itu darurat yang daruratkan itu. Lagi WFH nih banyak nih, aku nggak punya sepeda nih, aduh gimana ya, tiap pagi kok di rumah bosen gitu, ya pengen sepedaan, tapi pengen sepedanya yang ini Brompton gitu ya. Jadi habis lah dana darurat itu dipakai semua. Nah ini kita perlu pandai-pandai membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah ini juga ini deg-degan di masa tua, mayoritas orang Indonesia tidak siap pensiun. Wah ini. Mengapa bisa tidak siap menghadapi pensiun? Di Kompas menunjukkan kurang dari 10% pekerja berada dalam jalur yang tepat gitu. Ya. 61% dari pekerja tidak tahu apakah simpanan mereka akan cukup. Nah, ini menarik ini. Kalau saya tanya ke teman-teman nanti mungkin kira-kira kan udah pada ikut DPLK semua ini ya. Mestinya ya, udah ada DPLK. Kira-kira DPLK-nya nanti cukup nggak untuk pensiun? Nah, itu pertanyaannya. Lalu ini gara-gara utang 15.000 ada sampai kill seperti ini juga semua gara-gara utang ya. Utang itu bagus apa boleh nggak sih sebenarnya? Boleh-boleh aja ya, asal sesuai kebutuhan ya. Jangan gampang berutang. Beli gadget gampang, gesek aja utang. Cicil setahun gitu. Mau traveling ke luar negeri bisa pakai cicilan, gesek kartu kredit. Jadi travelingnya hanya seminggu 2 minggu, bayar
utangnya sampai setahun. Udah gitu pusing lagi bayarnya, nggak cukup juga. Bayarnya 10% aja gitu. Nah ini lantai faktor juga hal-hal yang kecil yang bisa, ini ibaratnya adalah bocor halus. Bocor halus nih, beli kopi kekinian, beli rokok tiap hari, tinggal dikali aja setiap hari kali berapa gitu. Sedikit demi sedikit lama-lama ya menjadi bukit akan banyak juga. Ini kadang kita nggak pernah menghitung ya. Kebiasaan beli kopi, beli hal-hal kecil lah. Tol, bayar tol berapa sih per setiap kali masuk. Nah ini kalau dihitung setiap bulannya bisa jadi akan sangat besar jumlahnya. Nah ini contoh misalnya. Satu cup minuman ini ya, rata-rata 50.000 mungkin. Itu kalau kita belikan emas yang harganya 1 gram sekarang 855, itu dapat 0,05 gram. Kalau dikali 10 aja, misalnya sebulan Anda beli 10 kali. Jadi seminggu beli 2-3 kali lah, 2 cup misalnya. Ada yang seperti ini? Ada. Yang tiap hari beli ini? Ada. Banyak banget. Sehari sampai 2 kali? Ada juga. Karena kenapa? Karena di kantornya kebetulan berdekatan dengan gerai ini. Jadi ya pagi datang kantor beli yang anget, nanti siang beli yang dingin gitu. Sebulan habis berapa? Taruhlah habis seperti bisa dapat 1,5 gram emas, lumayan. Nah, ini bakso. Ada yang tahu dulu harga bakso berapa? 500 perak kalau kata Melisa ya. 500 perak, sekarang mungkin 15 sampai 20.000. Kalau bakso yang di mall, di tempat yang lebih eksklusif lagi, elit, semangkok bakso bisa sampai 30.000 mungkin. Ya, seperti ini kalau kita gramkan dengan emas. Emang beli emas segini bisa pakai di tabungan digital bisa, atau kalau Anda beli yang di fisik yang kecil pun juga banyak. Oke, dari saya itu dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, lebih enak, lebih asik diskusi. Demikian Mas Ivan, terima kasih. Terima kasih Mas Taufik sharingnya. Mas Taufik, Ini tadi ada piramida tuh, dari ada dana darurat yang haruskan di bawah tadi. Nah itu gimana sih rumusannya Mas? Kan misalnya kan ada buat utang itu kan kalau nggak salah ada berapa persen, terus tadi dana darurat berapa persen ya gitu. Ada nggak Mas intinya yang idealnya gitu? yang idealnya, oke. Saya coba buka PowerPoint ini aja ya. New ya. Jadi kalau bentar, insert text. Bentar. Udah kelihatan belum? Belum ya? Bentar. Kita coba lihat yang tadi dulu ya, yang apa? Piramida ya. Udah kelihatan? Sorry teman-teman, Mas Ivan. Iya, Udah. sudah Mas. Yang piramida ini kah? Iya. Ya. Nah, berapa proporsinya ya kira-kira? Iya. Oke, jadi ini adalah mengenai bagaimana cara kita mengelola pengeluaran ya. Teman-teman boleh ini ya. Jadi apa ya? Sebenarnya dalam perencanaan keuangan itu ya, yang paling harus dapat dikuasai adalah bagaimana kita mengelola pengeluaran ya. Saya ulangi lagi ya. Dalam perencanaan keuangan pribadi, yang paling penting adalah bagaimana kita dapat mengelola pengeluaran. Kalau income, pendapatan, teman-teman sudah ada semua kan? Mas Ivan sudah ada toh? Teman-teman lain yang hadir di sini semua, saya yakin semua sudah punya income. Tinggal itu dijaga. Income itu Anda jaga, dan pengeluaran Anda kelola. Bagaimana mengelolanya? Ke pos-pos seperti ini. Dana darurat berapa, untuk proteksi berapa, untuk investasi berapa, dana hari tua berapa. Kurang lebih seperti itu. Nah, proporsinya berapa? Saya biasa pakai rumus 10, 20, 30, 40, Mas Ivan. Ya. Sosial agama.
buat zakat, buat perpuluhan, buat angpau pernikahan, buat ngasih sumbangan ya. Itu 10% jatahnya. Jadi kalau teman-teman yang muslim, yang Islam 2,5% zakat, mungkin 2,5%-nya lagi bisa untuk iswaf ya. Iswaf itu apa? Infak, sodakoh, wakaf ya. Lalu 5%-nya lagi buat apa? Ya buat lain-lain itu sumbangan dan sebagainya. Kalau nggak ada bayar sumbangan segala yang lainnya gimana ya? Bisa diperbesar porsinya. Kalau teman-teman yang Nasrani bahkan 10% ya kalau nggak salah. Lalu 20%-nya apa? 20%-nya adalah untuk saving and investment, tabungan dan investasi. Tabungan ini larinya ke sini Mas Ivan, ke arus dana darurat, saving, tabungan, sama investment ini. Ya. Ini 20%. Lalu yang 30% adalah untuk bayar cicilan utang kalau ada. Mudah-mudahan udah selesai semua. Nah, cicilan utang ini juga Mas Ivan, saya pengen tanya pendapat Mas Ivan nih. Kalau Mas Ivan naik gaji, kira-kira tambah sejahtera apa enggak sih? Tambah makmur enggak? Kalau naik gaji nih tahun depan. Ya. Harusnya. Harusnya iya ya. Iya. Harusnya sih tambah gede ya. Nanti minta nambah gaji sama Pak Nevos. Aduh. Harusnya begitu. Tapi yang terjadi kebanyakan di antara kita, begitu tambah naik gaji, yang naik bukan kesejahteraannya, tapi yang naik adalah utangnya. Pengeluarannya tambah banyak. Karena begitu naik gaji, nah plafonnya bisa naik nih, aku bisa nambah utang lagi gitu. Padahal kita tahu rumus kekayaan bersih adalah aset kurangi utang. Kalau utangnya nambah, otomatis juga kekayaan bersihnya turun lagi gitu, ya. Nah, utang ini maksimal 50% dari aset. Tapi kalau 30% tadi terkait 30% pos pengeluaran ya, itu maksimal 30 sampai 35 lah untuk dana untuk utang produktif sama konsumtif. Jadi 10 tadi tax 10 itu sosial agama, 20% saving investment, 30% cicilan utang, 40%-nya baru kebutuhan sehari-hari, termasuk di sini untuk proteksi. Karena proteksi itu misalnya asuransi, kita udah anggarkan paling enggak sekitar 10% dari pendapatan tuh untuk bayar premi lah paling enggak. Tapi kalau di Pertamina kan teman-teman asuransi kesehatan udah dari perusahaan ya. Tinggal yang asuransi jiwanya gimana? Kira-kira udah punya atau belum? Tidak harus asuransi jiwa sih, enggak. Tapi paling tidak ada punya aset atau instrumen yang berfungsi sebagai aset proteksi Anda. Ya, itu bisa disisihkan di situ. Jadi itu Mas Ivan. Proporsinya paling gampang Anda pakai 10, 20, 30, 40. Begitu. Gimana? Ada ini pertanyaan lanjutan? Cukup dari saya mungkin. Cukup. Silakan dari teman-teman yang lain, audiens. Jika ada yang ingin bertanya, mohon sebutkan nama, asal fungsi. Silakan. Silakan, bebas mau bertanya. Itu ada yang raise hand itu. Iya, Mas Iksan, silakan Mas Iksan. Iksan. Ya Pak, selamat pagi semua. Pagi. Saya Iksan dari fungsi SPWD. Ingin bertanya Pak, terkait tadi pengelolaan keuangan. Kan sekarang perilaku konsumtif dalam era seperti sekarang itu serba digital dan kemudahan dalam bertransaksi itu sangat mudah ya Pak. Iya. Nah, untuk melakukan rem terhadap perilaku konsumtif itu realnya seperti apa sih Pak? Kalau misalnya dari Pak Taufik Ismail itu. Karena kalau misalnya dari saya, kadang perilaku konsumtif itu bisa merubah action yang kita udah rencanakan dalam perencanaan keuangan itu sih Pak. Jadi kayak langkah preventifnya gimana untuk mencegah perilaku konsumtif itu. Oke. Makasih. Terima kasih sama-sama atas pertanyaannya. Ini memang apa ya? Problem di udah sering banget ditanyain problem-problem ini nih. Sebentar.
Ini kadang-kadang itu bisa jadi masuk ke salah satu latte faktor sebenarnya ya. Yang saya maksud latte faktor di digital itu biasanya adalah ongkos kirim belanja online ya. Memang kadang banyak promo lah ya, ada yang bebas ongkir segala macam. Jadi itu mungkin udah nggak relevan lagi. Tapi yang perlu kita kritisi di Mas Ihsan dan teman-teman lain juga adalah pembelanjaannya, betul ya. Jadi dikit-dikit kayaknya lihat ini ada promo gitu ya Mas Ihsan ya. Terus kepengen gitu Mas Ihsan. Monggo silakan di ini. Iya betul Pak. Nah gitu ya. Nah cara mengeremnya ada dua lah paling nggak. Ini dua yang langsung sering saya katakan ya. Jadi yang pertama uninstall programnya Mas. Ya. jangan dipasang. Kalaupun Anda mau pasang programnya, aplikasinya, paling nggak satu aja. Yang lain nggak usah. Ya, jangan terlalu banyak. Kedua adalah tergantung habit Anda di pembelanjaan online ini seperti apa. Apakah Anda biasa cash, tunai ya, atau Anda kan ada pilihan tuh pakai kredit ya, baik itu kartu kredit ataupun yang disediakan oleh si aplikasi itu ya. Pada awalnya saya berpikir ini, emang ada ya orang mau beli online pakai kredit dari aplikasi. Kalau pakai kartu kredit oke lah ya, itu banyak orang pakai sebagai alat bantu transaksi dan langsung dibayar lunas ya, seperti itu. Tapi yang menggunakan kredit dari ini ya, yang dari aplikasi itu adalah namanya yang belakangnya O ya, kredit O gitu kan. Itu ternyata juga banyak pasarnya, dan mereka artinya mereka nggak punya dana untuk beli itu. Termasuk mungkin kalau Mas Ihsan mungkin ada dananya, cuman ini kebanyakan belinya kali lah ya, seperti itu. Jadi cara pertama tadi uninstall aplikasinya. Yang kedua, jangan gunakan yang tadi, fasilitas tadi, kemudahan kredit tadi, plus jangan masukkan nomor kartu kredit Anda di aplikasi yang ada. Jadi mau nggak mau Anda kalau beli harus pakai uang cash atau uang digital yang harus Anda top up dulu ya dengan cash transfer dari bank segala macam. Itu minimal akan mengerem Anda. Jadi Anda udah nggak nginstal banyak-banyak, cuma begitu satu lihat, oh di dompet onlineku nggak ada uang, jadi aku nggak bisa beli gitu. Jangan masukin kartu kredit di situ. Kalau Anda masukin kartu kredit, Anda gunakan aplikasi kreditnya, ya sama aja jebol juga. Dan ketiga adalah kalau Anda, nah ini simpel sebenarnya, bagaimana kita membedakan antara kebutuhan dengan keinginan ya. Toko online marketplace itu mirip kita ke mall sebenarnya kan. Dulu kita pergi ke mall mungkin seminggu sekali ya, sebulan, ada yang sebulan mungkin 2 kali, di akhir pekan mungkin biasanya pergi ke mall, pusat perbelanjaan. Di situ banyak toko pakaian, baju, makanan segala macam ya. Ada akhirnya beli supermarket, beli segala macam. Nah sekarang dengan kondisi COVID seperti sekarang, Anda nggak pergi ke mall, tapi mallnya pindah ke HP kita. Mallnya ada di sini nih. Ini banyak banget mallnya. Mulai dari yang sebut aja merek ya, Lazada, Tokopedia, Shopee, OLX, lalu belum yang kecil-kecil lain lagi yang belum di Instagram. Anda beli produk khusus ya, Instagram, Facebook, banyak sekali penawaran online. Nah caranya adalah bagaimana kita bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Seperti itu. Untuk ngerem, Mas Ihsan saya sarankan gini, kalau Anda lagi kepengen beli ya, pertama tanyakan ke diri Anda, ini kebutuhan atau keinginan. Kalau saya nggak beli produk ini, barang ini, benda ini, kira-kira akan menyusahkan saya atau enggak? Ya. Saya akan jadi repot nggak sih kalau nggak punya ini? Saya akan susah nggak ya kerjaan saya kalau nggak beli produk ini? Istri saya, anak saya jadi susah nggak ya karena ini gitu? Itu pertanyaan pertamanya. Pertanyaan keduanya adalah,
ada nggak ya barang substitusi untuk yang akan saya beli, pengganti. Ya. Misalnya Anda mau beli, misalnya ya taruhlah gadget inilah, gadget yang harganya sekarang bisa ada yang sampai puluhan ya, di atas belasan puluhan juta, gitu. Apakah harus yang spesifikasinya seperti itu? Apakah ada yang spesifikasinya lebih rendah bisa Anda gunakan? Apakah ada yang dengan spesifikasi sama tapi harganya lebih murah? Pertanyaan-pertanyaan itu digali terus. Jadi ada sebuah riset yang mengatakan the rule of seven. Jadi kalau Anda ingin membeli sesuatu, terutama yang harganya cukup tanda kutip mahal ya, relatif mahal, dan jarang Anda beli ya, misalnya Anda beli ya tadi gadget lah, gadget mungkin setahun, 2 tahun lah mungkin baru ini, atau bahkan punya saya udah lama juga ini, gadget atau beli motor atau beli hal-hal yang baru lah ya di rumah, itu tunggu sampai 7 hari, rule-nya adalah 7 hari. Anda udah mau beli gadget, terus gitu Mas, saya mau beli gadget, lihat di toko, bla bla bla. Tunggu 7 hari. Kalau saya nggak beli barang ini, gimana ya? Kalau saya beli, kira-kira ada tujuan keuangan lain yang terganggu nggak ya? Gitu. Misalnya seperti itu. Hari kedua Anda lihat lagi, Anda masih kepengen nggak sih beli ini? Pertanyaan itu tanya lagi. Jadi sampai hari ke-7. Nanti di hari ke-7 biasanya sih keinginan untuk membeli itu udah mulai menurun, bahkan hilang. Akhirnya Anda akan menyadari bahwa ternyata ini hanyalah sebuah keinginan. Hanyalah sebuah kondisi darurat yang didaruratkan. Nah, seperti itu. Gitu mungkin Mas Ihsan. Jadi tipsnya adalah bagaimana Anda harus bisa membedakan mana kebutuhan keinginan dan tunggu sampai 7 hari. Coba deh itu dulu. Mudah-mudahan sih bisa dilakukan ya. Mudah-mudahan. Tapi yang satu pertama, install programnya satu aja Mas. Nggak usah banyak-banyak. Silakan Mas Ivan. Halo. Yes. Terima kasih Mas. Iya. Penjelasan. Ini ada siapa maaf yang Ada lagi tuh. Agung Ibrahim itu tanya itu. Terima kasih Mas. Yep. Terima kasih Mas kesempatannya. Saya mau bertanya, sebenarnya pertanyaannya mirip ya dengan pertanyaan Lah, suaranya hilang. Ya mau nanya ini Pak, untuk di manajemen kalau memang ada itu di mana, atau kalaupun self reward itu tidak merupakan satu prioritas, itu kita ngeceknya gimana? Sorry, maaf kurang jelas, bisa diulangi Mas Agung? Kurang jelas. Iya. Oke. Iya. Untuk di manajemen keuangan kita, baik untuk skupnya pribadi ataupun di keluarga, itu biasanya di dalam pikiran kita kan selalu ada self reward. Oh, kita pengen ini, kita pengen itu, untuk menghargai kerja keras kita 3 bulan ke belakang atau 6 bulan ke belakang. Nah, di dalam manajemen keuangan itu, apakah memang ada self reward slotnya atau tidak ada? Kalau ada, itu biasanya baiknya kita selipkan gitu. Apakah misalnya kalau PT itu Oke, bentar. Ada yang bocor kali. Nah, ini. Oke, Mas Agung. Jadi, halo, saya udah balik ya? Halo. Udah, saya udah kembali ya. Kayak tadi agak. Oke. Ya. Saya ulangi. Udah jelas, udah kedengeran tadi. Sorry. Oke. Ya. Jadi self reward ya untuk kita ya. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Agung ya. Betul Pak, betul. Jadi self reward ini boleh, bahkan gini, dalam perencanaan keuangan pribadi kadang kan kita udah pusing pikirin pengen ada tujuan investasi untuk anak tadi, untuk
dana hari tua segala macam untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan self reward sendiri? Nah, ini harus dianggarkan, dimasukkan dalam budget, Mas Agung. Jadi semua hal yang akan menjadi pengeluaran kita itu nanti itu kita bisa lakukan ya budgetingnya. Ada yang dikeluarkan bulanan, ada yang dikeluarkan tahunan. Yang dikeluarkan tahunan itu contohnya seperti pembayaran pajak kendaraan misalnya, pembayaran premi asuransi yang tahunan itu seperti itu. Nah, self reward ini boleh dan sangat disarankan. Maksudnya gini, ya orang kan nggak melulu hanya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kerja terus gitu ya, kan nggak mungkin lah. Kan kadang juga perlu ada vacation, liburan, atau dalam hal lainnya lah kalau misal mau dianggap itu sebagai self reward. Tapi intinya adalah itu Mas Agung sudah alokasikan, sudah anggarkan ya. Jadi misalnya gini, Mas Agung self rewardnya apa kira-kira Mas Agung? Contoh traveling gitu. Traveling kali ya. Traveling ya, misalnya traveling. Nah, ini traveling sesuai kebiasaan Mas Agung sendiri. Apakah 6 bulan sekali, apakah 3 bulan sekali, ataukah setahun sekali, macam-macam. Kalau traveling yang setahun sekali mungkin lokasinya lebih jauh. Kalau yang 6 bulan sekali mungkin lebih dekat. Kalau sebulan sekali mungkin travelingnya berarti yang jaraknya dekat-dekat lah. Kecuali Mas Agung dananya unlimited ya, monggo silakan aja. Tapi kalau kita dananya terbatas, nah, maka mau nggak mau kita harus bisa alokasikan dengan baik. Nah, ini bisa dimasukkan dalam tujuan jangka pendek, Mas Agung. Jadi misalnya taruhlah setahun sekali, Anda pengen traveling ke tempat yang jauh dan membutuhkan biaya cukup besar. Setiap bulan Anda harus masukkan ini dalam sebuah instrumen investasi untuk mencapai tujuan self reward tadi. Jadi intinya boleh, dan kalau Anda pengen itu menjadi self reward ya, menjadi suatu tujuan Anda nanti di akhir, maka itu harus sudah Anda sisihkan dari awal ya. Ya. Nah, ini satu lagi nih pelajaran. Coba dibiasakan menyisihkan sejak awal, bukan menyisakan. Jadi kadang teman-teman kalau ditanya, Anda nabung nggak? Enggak. Investasi nggak? Enggak. Kenapa? Karena udah nggak ada sisanya, Mas. Udah habis buat belanja, bayar utang, beli ini segala macam. Jadi nggak ada sisanya buat nabung, nggak ada sisanya buat investasi untuk pergi ke traveling tadi. Nah, itu pola yang sebaiknya kita ganti. Kita ganti menjadi menyisihkan di awal. Jadi Mas Agung kalau udah punya keinginan untuk self reward, ya dong, gua udah kerja seperti ini, dan self reward itu sendiri juga bisa mencharge kita ya, recharge pikiran kita, refresh lagi lah, seneng lah. Siapa juga yang nggak pengen bersenang-senang lah. Nah, sejak awal sudah disisihkan. Tabungan itu disisihkan di awal ya. Seperti tadi rumus 10 20 30 40 tadi ya. Jadi Anda bayar zakat itu di awal. Bukan kalau nggak ada uangnya lalu akhirnya nggak jadi bayar zakat. Enggak. Zakat itu udah kewajiban kita. Utang itu udah kewajiban kita, bayar di awal. Artinya Anda secara nggak langsung sudah menyisihkan uang di awal. Nah, demikian juga untuk tabungan dan investment. Anda harus sisihkan di awal, bukan Anda sisakan di akhir. Seperti itu Mas Agung. Jadi kalau Anda mau self reward tadi, boleh silakan, dan saya juga dorong Anda untuk itu ya. Memang perlu sih seperti itu, dan Anda harus sisihkan itu di awal. Ya. Tapi Anda sudah harus tahu berapa jumlahnya kira-kira. Jadi Anda udah dalam membuat sebuah tujuan dalam hal ini adalah self reward, Anda sudah harus tahu Anda mau kemana, dengan siapa, jumlah uangnya berapa hari, naik apa, gitu. Itu Mas Agung mungkin. Ada Oke, lagi? Terima kasih, Pak. Siap. Sama-sama, makasih. Sama satu lagi boleh nggak ya? Nggak usah nih. Silakan ke moderator. Moderator boleh nggak? Kasih kesempatan yang lain ya, Nah. Mas Agung ya.
Oke Bapak ya. Iya, silakan Pak, silakan. Terima kasih kesempatannya. Mas Agung lewat IG aja nanyanya Mas Agung, boleh, aman kok. Oke. Oke, voice ini. Oke, baik, terima kasih Mas Agung ya partisipasinya. Oke, selanjutnya ada dari Mas Nur Huda ya. Silakan Mas Nur Huda. Ya, terima kasih. Saya Nur Huda dari Fungsi Fit. Saya mau tanya Pak terkait dana proteksi. Ya. Apabila kita sudah, halo? Ya. Ya, Proteksi. apabila kita sudah menyisihkan dana proteksi dan sudah mengalokasikannya ke instrumen asuransi misalnya ya. Ya. Nah, gimana sih tips-tips memilih asuransi yang tepat sebagai orang awam ini, karena kita tahu belakangan kan banyak kasus ya gagal bayar atau korupsi di asuransi-asuransi yang notabene cukup besar dan cukup terpercaya gitu. Nah, gimana tips-tips kita untuk memilih asuransi yang baik gitu untuk menghindari potensi gagal bayar di masa depan? Terima kasih. Yes, Mas Huda, terima kasih banyak kembali. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Wah, ini proteksi ya. Jadi kalau kita bicara mengenai, jadi asuransi itu sebenarnya hanyalah salah satu metode kita dalam melakukan manajemen risiko, Mas Nur Huda. Proteksi itu tidak harus melalui asuransi. Kalau Anda sudah punya aset-aset yang cukup untuk melakukan proteksi kepada resiko-resiko keuangan yang mungkin muncul, maka Anda tidak harus berasuransi. Itu satu. Nah, terkait dengan cara asuransi yang gagal bayar ini ya, yang akhir-akhir ini sering kita dengar. Jadi bagaimana asuransi yang gagal bayar di situ adalah kebanyakan asuransi yang kalau boleh saya bilang si nasabah ini mau ngambil uang tunainya, nah nilai tunainya. Nah, ini biasa terkait dengan asuransi yang ada porsi investasinya atau lazim disebut unit link atau PAID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Nah, itu PAID. Jadi di Mas Nur Huda kan kalau ngikutin ya, di akhir-akhir di 2020 itu kan dengan COVID segala macam itu kondisinya turun demikian rupa ya Mas Nur Huda ya. Sahamnya turun semua segala macam ya. Akhirnya itu yang menyebabkan nilai tunai yang ada di instrumen investasinya tersebut menjadi juga turun. Karena sekarang saya nggak tahu nih orang yang ambil polis asuransi tersebut menaruh dana investasinya di yang saham, apakah yang pendapatan tetap atau yang di pasar uang segala seperti itu. Nah, perlu saya nggak akan jawab secara ini gamblang gitu ya. Saya coba kembalikan konsepnya bahwa asuransi itu adalah untuk proteksi, sedangkan investasi itu adalah untuk mencapai tujuan ya. Mas Nur Huda ada pengalaman ngambil produk tersebut? Boleh tanya nggak? Boleh jawab nggak? Belum sih, justru karena saya mau kebetulan kan ada tabungan berjangka yang sudah selesai, terus artinya ada dana nganggur yang saya rencananya mau masukkan ke asuransi. Nah, cuma saya jadi mulai ragu nih maksudnya. Perusahaan asuransi seperti apa sih yang saya ya percaya bisa di masa depan memberikan proteksi yang sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Oke. Nah, baik. Jadi kalau Mas Nur Huda ini bagus nih. Jadi Mas Nur Huda udah ada dana, pengen masukkan ke asuransi. Nah, ini perlu saya tanyakan lagi ke Mas Nur Huda. Dan Anda berasuransi itu untuk apa gitu? Anda kan berasuransi itu sebenarnya untuk melakukan proteksi, ya, melakukan proteksi atas risiko keuangan yang muncul. Jadi asuransi itu adalah untuk proteksi. Kembali lagi ya, asuransi adalah untuk proteksi, sedangkan investasi untuk memenuhi tujuan keuangan. Jadi kalau asuransi, ini kita bicara asuransi jiwa,
itu perhitungannya adalah berapa UP, berapa uang pertanggungan yang harus bisa mengcover resiko yang muncul. Ada beberapa metode di situ. Ada dari jumlah pengeluaran, ada dari jumlah gaji survivor yang harus diganti, ada lagi dengan menggunakan patokan jumlah usia anak yang akan ingin dilindungi sampai usia berapa, seperti itu Mas Nur Huda. Jadi metodenya, perhitungannya banyak, tapi pastikan jadi bahwa Anda berasuransi itu adalah untuk memproteksi risiko, bukan untuk memenuhi tujuan keuangan. Karena kadang itu akan terjadi miss di situ. Dan di beberapa tempat seperti yang gagal bayar tadi ya, itu kebanyakan dijanjikan hal-hal yang cukup tinggi lah, asumsi tingginya, returnnya, investasinya. Jadi kalau udah taruh di sini Pak, Bu, dalam 2 tahun akan naik sekian, dalam 3 tahun, 5 tahun sekian, setelah 10 tahun Anda nggak perlu lagi bayar premi. Padahal itu menjanjikan hal yang belum pasti gitu loh Mas Nur Huda ya. Contohnya terjadi seperti 2020 kemarin, akhirnya jeblok. Dan Anda tidak akan bayar premi lagi setelah 10 tahun, itu juga menurut saya kurang pas. Karena tetap aja setelah tahun ke-10 untuk premi asuransi tetap akan Anda bayar sendiri, tapi dari dana hasil investasi, seperti itu. Saya agak jawab pertanyaan Mas Nur Huda. Jadi mana yang paling pas, mana yang paling pertimbangan apa yang harus dilakukan adalah tentunya sesuaikan dengan tujuan Mas Nur Huda. Anda mau masuk asuransi itu adalah untuk apa? Untuk melakukan proteksi atau bukan? Kalau tadi alasan Anda punya uang lalu Anda pengen dapat sesuatu lagi dari situ diinvestasikan, maka tempatnya adalah bukan di asuransi, tapi di investasi. Monggo silakan Mas Nur Huda kalau ada masih bingung. Seperti ya intinya jangan mudah tergiur dengan return yang tidak masuk akal gitu ya Pak ya. Exactly, iya betul. Promo yang sebaiknya Mas Nur Huda kalau ditawarkan ya coba perhatikan polis itu juga harus dibaca ya, polis bisa minta polis asuransinya enggak gitu. Contoh yang udah jadi, baca polis-polisnya, ketentuannya seperti apa. Itu harus Anda baca. Kalau dia nggak mau ngasih ya udah nggak usah diambil, cari aja agen asuransi yang lain, banyak banget. Ya. Dan jenis asuransinya juga harus Mas Nur Huda pastikan sesuai dengan tujuan Mas Nur. Ya, apakah Anda akan ngambil konvensional, unit link atau endowment, atau Anda ambil jenis yang lain, atau mungkin Anda mau ngambil kesehatan, siapa tahu tambahan. Monggo. Oke, terima kasih Pak. Siap. Baik, terima kasih Mas Nur Huda. Ya, silakan selanjutnya Mas Lajimin. Silakan Mas. Terima kasih Mas Irfan. Selamat pagi Pak Taufik dan kawan-kawan. Pagi Pak. Izin bertanya Pak, perkenalkan saya Pak Lajimin dari cabang Tanjung Priok. Pak. Dalam pengelolaan keuangan tentunya kan kita seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, dengan mungkin orang dengan bertambahnya penghasilan tentu kan mungkin dia juga akan menambah beban mungkin pinjaman gitu ya Pak ya. Itu digunakan untuk investasi masa depannya. Selain itu juga mungkin bisa berupa kendaraan, rumah, asuransi, pendidikan, dan lain-lainnya. Nah, secara dengan penghasilan yang dihasilkan hanya dari segi penghasilan rutin setiap bulan dari salary saja, dengan metode seperti itu, secara memanage keuangannya mungkin di dalam keluarga untuk pengeluaran kebutuhan bulanannya tercukupi. Namun dari segi saving dana cash money-nya mungkin agak berkurang karena tadi dipakai untuk investasi jangka panjang di masa depannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah model pengelolaan keuangan seperti itu
bisa dikategorikan sehat atau tidak, Pak. Artinya dari segi pembiayaan kebutuhan sehari-hari tercukupi. Namun untuk saving cash money secara nominal besar mungkin belum bisa karena masih terpakai untuk dana investasi tadi gitu, Pak. Makasih. Ya, sama-sama Pak Lajimin. Jadi ini terkait dengan bagaimana kita mengelola pengeluaran Pak Lajimin ya. Iya. Jadi ada, kalau tadi saya sampaikan adalah 10, 20, 30, 40 ya. 10 untuk sosial agama, 20 saving investment, 30 hutang, 40 untuk konsumsi sehari-hari. Nah, pada kenyataannya nanti di setiap orang itu porsi itu akan bisa berubah-ubah. Pak Lajimin yang mungkin tidak punya utang, maka porsi 30%-nya bisa masuk ke pos-pos lainnya. Di teman-teman lain yang sekarang porsi hutangnya bisa 50% mungkin dari penghasilan, maka otomatis dia harus mengurangi porsi pos yang lain, mungkin dari saving investment-nya atau dari konsumsi sehari-harinya. Jadi kembali lagi ke masing-masing personal Pak Lajimin. Memang ini adalah personal financial planning, sehingga antara pengelolaan yang dilakukan oleh Pak Lajimin itu akan sangat berbeda dengan dilakukan oleh Mas Ivan, akan berbeda dengan yang saya lakukan. Walaupun mungkin penghasilan kita jumlahnya sama, tapi jumlah keluarga kita beda, tempat tinggal kita berbeda di mana, dan keluarga kita beda. Ada yang masih harus menanggung orang tua, ada yang tidak, ada yang mungkin ada yang anaknya kuliah di luar kota, ada yang anaknya kuliah di luar negeri, maka itu ada yang sangat berbeda-beda. Tapi intinya adalah bagaimana kita menilai bahwa pengelolaan ini sehat atau enggak adalah dengan salah satunya dengan financial check up. Jadi apakah jumlah utangnya saat ini terlalu besar atau tidak? Apakah aset yang sudah Anda kumpulkan saat ini sudah cukup atau belum? Apakah dana darurat yang Anda kumpulkan saat ini sudah cukup atau belum? Karena kalau misalnya dana darurat Pak Lajimin sudah ada, maka Pak Lajimin juga sebenarnya nggak usah nabung lagi, cukup investasi gitu. Artinya porsi 20%-nya bisa dikurangi. Seperti itu Pak Lajimin. Tapi yang saya ingin tekankan lagi adalah polanya adalah kita menyisihkan di awal Pak Lajimin, bukan menyisakan. Jadi bukan kalau kita udah konsumsi dapat gaji lalu kita konsumsi bla 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 bla, lalu cuman ada sisa 1 juta, maka itulah yang akan kita tabung, kita investasikan. Enggak seperti itu. Jadi dari awal, begitu kita terima gaji, kita udah sisihkan sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, pertanyaan Pak Lajimin tadi adalah, bagaimana kalau ternyata yang dibutuhkan adalah misalnya dari gaji 10 juta, untuk investasi butuhnya 3 juta misalnya gitu ya. Cukup nggak nih buat sehari-hari sisanya? Mungkin seperti itu ya Pak Lajimin ya? Iya, betul. Nah, memang ini yang akhirnya menjadi bahan diskusi antara klien dengan perencana keuangan. Anda inginnya seperti apa gitu? Klien pengennya seperti apa? Pada kondisi yang sudah ideal terpenuhi di awal, sosial agama 10% udah, saving investment udah, cicilan utang udah, maka yang 40% ini sebenarnya boleh Anda habiskan, tidak bersisa. Anda mau pergi traveling kemana-mana ya, tadi Mas Agung mau traveling ke mana, silakan dengan 40% ya. Mau pakai makan apapun boleh, mau minum apapun boleh, mau beli apapun boleh, asalkan di awal Anda sudah porsikan 10% zakat, 20% saving investment, 30% utang udah terpenuhi. 40%-nya boleh. Nah, kalau ini terpenuhi lalu buat makan nggak cukup gimana? Nah, itu menjadi pilihan kita. Apakah kita akan mengurangi pengeluaran kita dengan kita kelola ya pengeluaran ini? Apakah akan ada yang dihapus atau apakah akan ada yang dikurangi standarnya, jumlahnya? Ya. Misalnya Pak Lajimin biasanya makan daging sebulan 4 kali gitu. Maka yang daging dikurangi jadi sebulan 2 kali. 2 lainnya diganti menjadi yang lain. Otomatis biaya pengeluaran bulanannya akan turun. Misalnya Pak Lajimin punya langganan
apa misalnya koran misalnya, gym, atau iuran keanggotaan organisasi yang sebulan bisa habis berapa, itu dihapus semua, maka dananya akan ada longgar lagi sekian rupiah gitu. Udah di kotak-kutik gimana juga ya, udah dikurangin Mas Taufik, udah dihapus Mas Taufik, udah gini. Masih kayaknya nggak cukup ini ya. Pilihan lagi, apakah akan mengambil dari porsi utang dan investasi tabungan atau tetap seperti itu. Jadi semua tinggal pilihan kita. Bagaimana kita, apakah kita nyaman dengan kehidupan tersebut. Bukannya pelit ya. Jadi bukannya kita akhirnya jadi wah gara-gara perencanaan keuangan aku jadi nggak bisa kesini nih, aku jadi nggak bisa seperti ini. Enggak. Itu adalah memang pilihan kita. Kita akan hidup seperti apa. Kenyamanan kita akan seperti apa. Apakah cukup, nanti nggak cukup, itu waktu yang akan membuktikan biasanya Pak Lazimin. Kadang kita nggak ngomong seperti pandemi inilah, waduh nggak ke mall, nggak bisa nih kalau nggak pergi ke ini. Tapi lama-lama ternyata akhirnya kita juga bisa seperti itu Pak Lazimin. Kembali ke pilihan Bapak, ya. Bagaimana Pak Lazimin mengelola pengeluarannya? Apakah akan memprioritaskan yang mana? Pengeluaran di sehari-harinya atau yang di saving investmentnya akhirnya Bapak kurangi sedikit. Seperti itu Pak Lazimin. Silakan kalau ada ini tanggapan. Pak Taufik bisa dimengerti. Bisa dimengerti. Terima kasih. Iya. Saya tambahkan Mas Ivan sebentar ya. Jadi dalam perencanaan keuangan juga penentuan prioritas itu menjadi sangat penting. Itu suatu seni yang mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting, ya. Apa yang sangat urgent dan sangat penting, nah di situ itu akan menjadi prioritas utama kita. Misalnya gini, untuk persiapan dana hari tua yang akan Mas Ivan perlukan 20 tahun lagi misalnya gitu ya. Saya akan gunakan dana hari tua 15 tahun lagi. Sementara di bulan depan ada kebutuhan dana anak masuk sekolah. Nah, terus kita bingung. Ini saya mau sebenarnya dana yang ini buat persiapan dana hari tua nih. Tapi dana anak sekolah ada kurang segini ya. Mau nggak mau yang ini yang dipakai dulu. Dana yang itu akhirnya menjadi prioritas yang lebih rendah karena masih 20 tahun lagi. Ada yang lebih urgent di sini. Lebih urgent adalah dana untuk anak sekolah. Seperti itu. Jadi kita harus bisa menentukan prioritas dengan baik lah gitu. Silakan Mas Ivan. Iya. Nah, ini ada penanya selanjutnya dari Mas Gilang Bayu. Silakan Mas. Assalamualaikum Pak Ivan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Yo, waalaikumsalam. Pak, perkenalkan sebelumnya saya Gilang dari cabang Balikpapan ini Pak. Wis. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan dan mohon maaf sebelumnya saya karena satu dan lain hal saya baru bergabung di tengah-tengah pembahasan. Jadi setelah tadi saya ikuti terkait pembahasan money management ini Pak ya, ini kan sangat-sangat berguna ya specifically untuk saya ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita menjalankan metode-metode money management ini dan pembagian pos-pos keuangan beserta presentasinya tadi yang sudah dijelaskan sangat baik, ini kan erat kaitannya dengan konsistensi dan kedisiplinan Pak ya. Nah yang mau saya tanyakan, ada nggak Pak tips yang berdasarkan experience untuk menjaga konsistensi dan kedisiplinan untuk terus menjalankan money management ini, dan kemudian apakah Pak Taufik menjalankan ini yang sudah berhasil, apakah butuh support dari komunitas atau surrounding atau dari diri sendiri, itu udah cukup ya. Jadi dua hal itu sih yang ingin saya tanyakan, tips untuk memaintain kedisiplinan dan konsistensi kita ya sebelum untuk memulai ini begitu sih Pak. Sama apakah butuh komunitas atau sekeliling yang suportif gitu Pak, atau kita sebenarnya bisa sih dengan diri sendiri gitu sih Pak. Itu aja sih Pak yang ingin saya butuh saran dan butuh insight masukannya begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke Mas Bayu, wih pertanyaannya mantap. Saya suka banget sama pertanyaan ini. Ini akan jadi apakah
bagaimana cara ada tips kedisiplinan dan konsistensi. Lalu yang kedua, apakah ada perlu dukungan dari komunitas atau support dari komunitas atau lingkungan sekitar mungkin ya. Yang pertama, saya akan jawab dari yang kedua dulu. Jadi yang kedua adalah apakah perlu dukungan dari lingkungan komunitas? Saya jawab sangat perlu. Sangat perlu. Terutama pertama adalah dari lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga. Mas Bayu udah berkeluarga belum? Belum Pak, masih belum. Lajang Pak. Masih lajang. Ya saya doakan semoga dapat pasangan kalau gitu. Kalau yang gini, ini kalau gitu lingkungannya bisa dari orang tua dan saudara ya. Nah ini terutama untuk yang sudah berkeluarga. Jadi saya biasa kalau sama klien kalau ada temen lah ya, ada temen yang minta saran ke saya dalam hal perencanaan keuangan, saya selalu minta dia mengajak pasangannya, ajak suaminya atau istrinya gitu. Kenapa? Karena kadang kekompakan dari dua orang ini sangat penting, sangat diperlukan untuk pencapaian pengelolaan keuangan yang baik. Karena misalnya gini nih, suaminya punya gaji sekian, pengen tujuan A, B, C, D, E, F dengan cara gini. Tapi istrinya ternyata punya tujuan dan cara yang berbeda, nggak nyambung, nggak ketemu. Misalnya contoh, suaminya pengen punya mobil tahun depan, tapi istrinya ngomong rumah duluan. Nah, itu aja udah nggak pas. Di dalam perencanaan keuangan personal ya, untuk family, untuk keluarga, ini harus bareng. Jadi makanya diperlukan dukungan dari masing-masing pihak. Kesepakatan yang mana nih? Mau rumah duluan atau mau mobil duluan? Atau bahkan ternyata nggak keduanya. Kita harus pergi naik haji duluan. Uangnya untuk bayar porsi dulu. Karena bayar porsi sekarang berangkatnya masih 15 tahun lagi. Kalau kita beli mobil dulu, beli rumah dulu, mau bayar haji pakai uang dari mana? Seperti itu mungkin. Ini harus kompak. Harus ada dukungan dari lingkungan sekitar. Dan itu dan biasanya harus dideklarasikan. Jadi harus diucapkan, diungkapkan. Aku maunya gini loh, Ma. Aku maunya mobil duluan tahun depan. Mobilnya yang ini harganya segini gitu. Mama nggak mau. Mama maunya rumah yang di sini dekat pasar, dekat sekolahan anak, dekat bapak ibu. Seperti itu. Jadi perlu dukungan dari lingkungan terdekat. Dan komunitas apakah perlu? Iya. Mas Bayu bisa join di berbagai komunitas ya, yang banyak lah. Dan kebetulan nggak usah jauh-jauh, di saya juga ada WA grupnya. Itu Mas Bayu mau tanya apapun, boleh silakan. Mau diskusi apapun mengenai perencanaan keuangan, silakan gabung aja di WA grupnya Mentor Keuangan. Jadi di situ nanti Mas Bayu bisa nanya nih kalau ada kebingungan mengenai ini, tanya seperti ini. Jadi selalu terjaga. Nah, gimana caranya menjaga supaya tetap disiplin dan konsisten? Itu saya kembalikan ke yang namanya pertama adalah tujuan. Tujuan Anda melakukan perencanaan keuangan. Apa tujuan hidup Mas Bayu? Apa tujuan hidup dunia Mas Bayu? Dan apa tujuan keuangan Mas Bayu? Kalau kita udah punya tujuan keuangan ya, misalnya pengen punya mobil ini, pengen punya rumah ini, biasanya untuk lebih menguatkan itu, kita visualisasikan, kita tempel gambarnya di tempat yang mudah terlihat, sehingga begitu kita akan mulai nyimpang dari keuangan kita untuk mencapai tujuan itu, kita diingatkan lagi. Misalnya nih, saya pengen punya mobil SUV, pengen punya Pajero lah misalnya gitu. Pengen punya Pajero misalnya. Ini keinginan ya, karena mobil tidak harus Pajero ya. Pengen punya Pajero, udah cari aja gambarnya di internet, print, tempel di meja kerja tuh. Aku pengen punya mobil ini tahun depan. Artinya aku harus nyiapin uangnya untuk membeli mobil tersebut. Nanti begitu misalnya ada iklan Vespa baru, ada iklan Brompton, Mas Bayu nggak akan
wah aku kayaknya pengen ini nih, pengen Brompton baru nih gitu, pengen Vespa baru gitu. Nggak akan ke situ. Tapi aku nggak akan beli ini ya, aku pengennya mobil yang ini. Jadi itu harus ditanamkan kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan semakin kita tahu kenapa kita harus memiliki itu, kenapa kita harus mencapai hal tersebut, itu akan makin kuat di dalam hati kita. Sering-sering mengucapkan apa tujuan kita, sering-sering mengingat lagi apa tujuan kita. Jadi kita nggak akan mudah belok kemana-mana. Dan tujuan itu harus disampaikan juga ke lingkungan terdekat kita, ke istri, ke saudara, ke anak gitu. Jadi begitu udah ada sedikit penyimpangan nih, wah, mau belok ke sini, diingetin sama istri kita, loh katanya mau beli ini kok malah ke sini ya, seperti itu Mas Bayu. Dan kalau Mas Bayu tanya apakah saya jadi saya menyampaikan saya sharing apa yang saya lakukan ya. Saya lakukan itu juga. Dan itu saya tularkan ke anak-anak. Jadi ke anak saya yang masih umur 3 tahun pun itu saya tanyakan, Dek, kamu tahun ini pengen punya apa? Itu pengen punya Lightning McQueen sama Jackson Storm gitu katanya. Itu mobil-mobilan ya. Dia pengen itu. Saya kebetulan punya mobil-mobilan itu ya, punya Lightning McQueen sama Jackson Storm. Tapi itu hanya saya pajang aja. Nah dia kepengen itu, adik pengen yang kayak punya ayah gitu. Oh iya boleh, tapi adik harus nabung dulu. Nabung, iya nabung. Uangnya nggak ada, nanti ayah kasih setiap bulan. Tabung gitu. Ngasihnya nggak langsung supaya langsung dia beli ya. Kasihnya 10.000 dulu, 20.000 dulu. Nanti begitu udah, adik dihitung, nanti kita belikan. Di situ ditanamkan bahwa untuk mencapai sesuatu harus ada perjuangan. Nah, untuk anak saya yang lebih besar, tantangannya lebih berat lagi karena udah mulai mungkin ada keinginan ke hal-hal yang lain. Misalnya anak saya yang paling besar tuh pengen punya emas 1 gram. Emas 1 gram kan sekitar 1 juta harganya. Oke, pengen punya emas 1 gram. Uang jajanmu sebulan segini. Cukup nggak? Nggak cukup ya. Berarti dalam berapa bulan? Dia mikir 6 bulan, 7 bulan. Ya udah, 6 bulan bagi per bulan 6 bulan. Per bulan kamu harus nabung berapa? Terus di tengah perjalanan dia ngomong, ya ada buku ini bagus. Oh ya boleh, beli pakai uang tabunganmu. Tapi ayah ingetin ya, tabunganmu nanti kepakai buat beli emasmu gimana? Oh iya ya, mikir lagi dia. Ya udah, nah berarti nggak jadi beli atau bahkan kita pancing lagi. Oke, supaya bisa beli gimana? Kamu harus kerja. Kerja apa ya? Ya nyapu rumah, bersihin mobil, cuci mobil. Pokoknya nanti ayah kasih uang tambahan. Ya seperti itu. Jadi makin untuk menanamkan kekuatan itu kita harus sering-sering ingat tujuan kita apa gitu. Buat apa kita mencapai itu, Mas Bayu? Dan kasih tahu ke orang-orang terdekat kita sehingga mereka yang akan mengingatkan kita. Gitu Mas Bayu mungkin jawabannya panjang amat ya. Iya nggak apa-apa Pak, sangat bermanfaat untuk Mas saya karena kalau boleh saya sampaikan juga kan pada prinsipnya kan sebenarnya tujuan itu ada ya Pak ya. Tapi jalan menuju itu kalau nggak ada komunitas atau nya itu karena kita belok-belok nih Pak. Nah ya udah besok jadi gini aja deh gitu sih Pak. Ternyata priority banget ya Pak sebuah komunitas atau external supporting ya Pak untuk lurus on the track lagi gitu Pak ya. Saya sarankan Mas Bayu cari tujuan hidupnya, tujuan keuangannya tahun ini apa, mumpung masih Februari ya. Apa tujuannya? Tulis lalu sampaikan ke orang terdekat. Ayah, kalau belum ada keluarga, ayah atau saudara, aku pengen ini tahun depan, tahun ini, akhir tahun ini. Oke, kalau aku menyimpang, tolong ingatkan. Gitu. Siap. Makasih banyak Pak, makasih banyak. Siap. Mas Taufik tadi kalau nggak salah nyebutin itu ya Mas, kalau ada komunitas yang untuk mentor keuangan itu. Oh iya. Bisa join di mana ya Mas? Itu grup WA. Ini aja. Nanti dicatat aja di
Mas Ivan catat, nanti boleh di-share ke teman-teman juga. Teman-teman lain catat boleh. Ke 0822 0822 77 99 3838. 0822 77 99 3838. Itu nanti ada, minta aja masuk ke grup mentor keuangan. Nggak banyak sih orangnya, belum banyak, tapi itu dari saya aja pribadi. Kalau ada teman-teman yang mau nanya apapun, silakan ditanya di situ. Kenapa di situ? Karena itu grup, jadi bisa bisa belajar bareng. Itu grup belajar bareng lah gitu sebenarnya, Mas Ivan. Silakan, free, nggak ada bayar apapun. Siap. Makasih. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi nih. 2 pertanyaan lagi? Mas Fajar. Siap. Boleh ya, Mas? Mas Fajar, silakan, Mas. Ya, masih boleh, Mas Iban ya. Mas Iban. Assalamualaikum, Pak Taufik. Waalaikumsalam. Tanya Pak, tadi kan untuk pengelolaan keuangannya ada porsi untuk investasi ya Pak, sebaiknya seperti itu. Nah, di tengah kondisi yang lagi nggak pasti seperti sekarang misalnya nih Pak, apakah memang kita sebaiknya tetap membeli produk investasi atau dibiarkan cash saja? Terus yang kedua, kan semakin canggih ya Pak teknologi sekarang, kemudian juga banyak produk-produk investasi yang ditawarkan, salah satunya cryptocurrency, Pak Taufik. Nah, apakah cryptocurrency ini bisa jadi salah satu pilihan investasi? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, Mas Fajar. Di tengah pandemi, apakah kita perlu stop investasi atau dibiarkan cash? Jawaban saya adalah kembali ke kondisi masing-masing teman masing-masing ya. Apakah mengalami kesulitan atau tidak dengan kondisi pandemi seperti ini? Apakah keuangannya agak goyang atau tidak? Kembali ke pondasi awal dari piramida perencanaan keuangan, yaitu cash dan dana darurat. Kalau di kondisi normal, dana darurat itu biasanya 3-12 kali pengeluaran bulanan. Tapi di tengah kondisi pandemi seperti ini, saya dan beberapa teman-teman perencana keuangan kayaknya sepakat untuk meningkatkan jumlahnya. Jadi bukan 12 kali pengeluaran bulanan, tapi double kan. Karena kita nggak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Dan kita nggak tahu perahu kita seperti apa. Ya, perahu itu maksudnya perusahaan kita sekarang kerja gitu. Kita bersyukur alhamdulillah nggak ada PHK. Mungkin saya nggak tahu. Mudah-mudahan nggak ada PHK, nggak ada pemotongan. Tapi kalau sampai itu terjadi, maka dana darurat salah satunya akan menjadi penolong kita nanti. Jadi tingkatkan jumlahnya itu dulu. Nah, bagaimana dengan investasinya? Investasinya boleh di hold dulu sebentar. Di hold dulu. Fokuskan untuk menambah jumlah dana darurat. Apakah di hold semua atau sebagian? Kembali lagi itu ke masing-masing, ke Mas Fajar. Kira-kira di hold semuanya diberhentiin atau hanya sebagian yang akan dialihkan untuk menambah dana darurat. Tapi intinya adalah saya tidak menyarankan Anda memberhentikan investasi, karena salah satu sahabat investasi adalah waktu ya. Jadi makin cepat Anda berinvestasi, makin cepat pula Anda bisa mencapai target tujuan keuangan yang akan dicapai. Seperti itu Mas Fajar ya untuk pertanyaan pertama. Dana darurat sebaiknya diperkuat, investasi boleh di hold sebagian atau seluruhnya, tergantung apakah Anda sudah punya kondisi keuangan yang cukup kuat atau tidak. Lalu yang kedua adalah mengenai cryptocurrency. Apakah bisa jadi alat investasi atau tidak? Terus terang mengenai cryptocurrency ini saya nggak bisa banyak ngomong ya, karena saya nggak terlalu familiar banget di cryptocurrency. Tapi kalau gini, biasanya di dalam investasi itu selalu ada resiko ya. Mulai dari yang paling rendah, deposito, resikonya rendah, naik lagi ke RDPU, RDPT, saham, ada emas, ada bisnis, ada properti ya, segala macam, sampai yang paling tinggi. Cryptocurrency itu salah satu yang
sangat tinggi, seperti forex juga sangat tinggi risikonya ya, karena fluktuasinya sangat tinggi, naik turunnya ya. Bahkan kayak kemarin yang di iniin Elon Musk itu, Mas Fajar, apa Doge ya, Anda mestinya tahu lah kalau udah tahu, udah nanya cryptocurrency. Doge itu bisa naik sampai 800% lalu langsung turun seperti itu. Kalau orangnya nggak kuat jantung itu bisa seperti yang tadi di slide tuh, udah mau bunuh diri mungkin, kalau apalagi kalau beli kriptonya pakai uang utangan ya, seperti itu. Jadi kembali lagi, apakah itu bisa sebagai alat investasi atau tidak? Saya karena nggak paham, saya nggak bisa jawab nih. Tapi kalau buat investasi, sebaiknya adalah pilih yang paling Anda pahami mekanisme bagaimana Anda bisa mengambil keuntungan dari instrumen investasi tersebut. Ya, kalau Anda nggak paham, Anda jangan masuk. Anda nggak bisa trading saham, investasi saham, ya jangan masuk ke saham. Seperti itu, Mas Fajar. Dan satu lagi juga, cryptocurrency itu kan underlying asetnya menurut saya nggak ini ya, nggak jelas, nggak ada gitu. Itu kan dari algoritma komputer pemrograman ya. Nah, kalau saya tanya Mas Fajar sendiri deh, boleh, misalnya Mas Fajar udah pegang kripto ya, lalu ternyata internetnya seluruh dunia mati gitu, kira-kira investasinya kan hilang juga ya, seperti itu mungkin. Nah, itu ada resiko paling besar di situ. Sementara kalau kita pegang aset lain yang physical ya, seperti properti, ada kelihatan gitu, itu lebih aman. Walaupun juga tentunya properti juga ada resikonya tersendiri gitu. Jadi balik lagi, kalau cryptocurrency menurut saya itu very high risk ya. Kalau Anda masuk ke situ, pastikan Anda sudah paham mengenai cryptocurrency, tahu bagaimana cara mekanisme bekerja dan bagaimana akan cara mengambil keuntungannya dan cara keluarnya seperti apa, Mas Fajar. Silakan Mas Fajar kalau ada ini tanggapan, diskusi. Iya, cukup Pak. Cukup. Udah untung dari Dots. Oh enggak Pak, saya belum ngambil, makanya tanya dulu. Oh gitu. Ya, jadi kalau mau investasi apapun ya, bukan hanya cryptocurrency, pastikan Mas Fajar udah paham caranya, tahu apa yang Mas Fajar masukin ya. Jangan masuk ke kripto karena ikut-ikutan, karena katanya si ini, katanya si itu bagus, naik 800% gitu. Ya naik, pas itu naik, habis itu turun lagi gitu Mas Fajar. Mas Ivan, monggo silakan. Iya, siap. Makasih Pak Taufik. Ya. Baik, Mas Taufik, boleh satu lagi ya Mas? Oke. Mas Victor, silakan Mas. Terakhir nih ya, Victor. Terakhir. Ya. Silakan Mas Victor. Mas Yunifan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Victor. Mudah-mudahan pertanyaan terakhir nggak bikin kesel Pak. Enggak. Pak, saya kelilit utang Pak. Waduh. Nah, gimana caranya saya keluar dari lilitan utang? Itu satu, dengan kondisi gaji ya naiknya sesuai inflasi Pak. Ya. Yang kedua, tadi Pak, kalau misalkan kita nggak konsumtif, itu pemerintah sekarang suruh kita konsumtif Pak, untuk supaya naik lagi ekonomi. Sama yang ketiga, kalau sekarang kan WFH Pak, itu nambah penghasilan bulanan saya karena nggak ada biaya bensin Pak. Bisa nggak kita WFH terus gitu Pak? Kalau untuk yang tidak operasional lapangan ya Pak ya, apakah ada isu-isu tersebut Pak? Dimana produktivitas saya lihat lebih tinggi di rumah nih Pak, untuk karyawan-karyawan kayak saya yang lebih sering di laptop dan lebih sering meeting-meeting misalkan. Itu aja sih Pak. Ya Pak Victor, terima kasih jawabannya. Pertanyaan ketiga saya serahkan ke Mas Ivan untuk menjawab. Pertanyaan kedua, sama pemerintah disuruh konsumtif, ya silakan diikuti ataupun tidak usah diikuti. Itu kan hanya sekedar saran Pak Victor, kembalikan ke kita lagi apakah kita butuh untuk
konsumsi sesuatu atau tidak. Kalau Anda disuruh makan burger setiap hari juga kayaknya nggak mungkin, disuruh makan setiap ini juga kayaknya nggak mungkin. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan aja. Tidak perlu akhirnya harus udah disuruh pemerintah konsumtif akhirnya beli macam-macam, ya jangan juga. Nanti malah utangnya tambah banyak. Nah, saya pengen jawab yang pertama aja deh. Lagi kelilit utang lalu gimana ini Pak Victor? Kalau terlilit utang, ya bagaimana cara menyelesaikan utangnya? Artinya harus dibayar kan? Ya, harus dibayar. Kalau nggak punya uangnya gimana? Harus dicari dengan cara menambah penghasilan. Atau opsi kedua adalah melikuidasi aset Pak Victor. Mudah-mudahan di Pak Victor masih ada tabungan, masih ada dana darurat, ada investasi yang bisa dicairkan, atau ada aset di rumah gitu. Nah ini makanya mengambil utang itu tentunya harus sesuai kebutuhan dan dengan kemampuan kita. Kalau kewajiban pembayaran bulanannya itu melebihi tadi ya 30-35%, maka kita khawatirkan akan menggerus mengambil porsi yang lain sehingga kita akan mengalami kesulitan. Nah, dalam hal ini Pak Victor caranya adalah tentu harus dibayar ya. Saya nggak tahu utangnya Pak Victor seberapa besar, juga ngambilnya di mana ya, apakah ada jaminan atau tidak. Kalau ada jaminan sebaiknya ya kalau Anda mengalami kesulitan ya jaminannya aja yang langsung diselesaikan, jaminannya dilikuidasi gitu. Tapi kalau Anda nggak mau jaminannya dilikuidasi, Anda bisa coba nego ke krediturnya. Ya, jadi bisa direstrukturisasi lah istilahnya. Apakah diperpanjang? Ya udah pasti minta diperpanjang tenornya dengan sehingga jumlah cicilannya akan berkurang. Dan dengan jumlah cicilan yang berkurang itu Anda tetap bisa rutin membayar kewajiban utangnya. Gitu mungkin Pak Victor. Ada ini tanggapan Pak Victor? Makasih Pak. Mudah-mudahan semoga bisa diperpanjang gitu Pak tenornya. Iya betul. Dikurangi atau ya sebenarnya utangnya atas aset produktif sih Pak. Oh gitu. Maksudnya aset sih Pak. Jadi ya tadi Bapak bilang mungkin nanti mobil saya dikurangin 3 mungkin. Kira-kira ada pikiran gitu Pak. Makasih Pak. Paling enak Pak Victor memang jangan sampai kita kayak teman saya yang tadi didatengin diteror lah sama debt collector gitu ya. Jangan sampai gitu. Karena intinya kita masih punya niat baik untuk melunasi utang tersebut. Dan cara paling bijak adalah datang ke kreditur baik-baik, bilang saya ada kesulitan begini, bagaimana solusinya. Saya rasa kreditur akan dengan lebih lebih maulah gitu. Dia juga nggak mau dong utang pembayaran jadi terhambat gitu kan. Intinya diselesaikan baik-baik. Kadang Pak kalau punya utang itu otak rasanya beku Pak. Mau nambah penghasilan nyarinya bingung dari mana kan gitu ya. Sekarang misalkan kita bisa hidroponik tapi kita nggak berani ngelakuin padahal modal kecil misalkan, atau kita punya ide-ide juga ketakutan gitu kan Pak. Nah ya apakah ya memang harus dilepas aja gitu, ikhlaskan aja itu aset ya hilang, atau kalau emang udah pernah salah jalan karena utangnya terlalu tinggi ya perpanjang tenor ya. Iya. Perpanjang tenor itu salah satu hal yang cukup rasional Pak Victor ya untuk dilakukan ketimbang kita melepas aset yang udah kita cicil gitu ya. Lebih baik perpanjang. Insya Allah pandemi ini juga mudah-mudahan segera selesai lah. Mudah-mudahan. Gitu. iPhone soalnya udah 20 jutaan. Wah itu dia. Itu godaan itu. Berat. Tunggu 7 hari. Pak Victor tunggu 7. Padahal nggak ada gitu. Maksudnya kita utang kecil-kecil aja, tapi gimana caranya mengatasinya itu aja. Iya. Itu godaan 7 hari tungguin beli iPhone-nya. Lama-lama udah nggak kepingin lagi Pak. Nggak. Siapa nanti ada S10, S21.
Baru mau ngomong gitu. Udah nggak kepengen iPhone, pengennya PS5 bentar lagi masuk. Iya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Victor. Terima kasih juga rekan-rekan sekalian atas partisipasinya. Mungkin ini udah agak lewat panjang juga, cuma tadi saya nggak enak kalau motong tengah jalan. Nggak apa-apa ya Mas Taufik ya, lewat dari Siap, jadwalnya. no problem. Untung nggak ada rapat ini. Udah jam 10. Mas Taufik, mungkin nanti bisa ini ya, tadi materi mungkin nanti bisa di-share, lalu mungkin kalau ada kontak ya yang bisa. Oh iya. Ingin mungkin. Nanti di materi saya ini deh masukin. Saya edit sedikit, ada yang nggak perlu. Ini. Boleh Mas. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi atas sharingnya. Duh, kok ke-mute? Mas Ivan hilang suaranya. Mungkin dari saya cukup sekian. Dari Mas Taufik ada yang ingin disampaikan lagi? Dari saya udah cukup lah. Yang penting teman-teman jaga income dan kelolalah pengeluaran dengan baik, itu aja. Yang harus dikelola itu pengeluarannya. Income-nya udah cukup lah dari PTK, udah mantap. Baik. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita akan share materinya, lalu juga daftar hadirnya untuk menambah learning hours juga ya dari rekan-rekan sekalian, nanti kita share. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi, salam sehat selalu. Ya, terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Salam. Taufik. Ya. Mas Taufik, Mas Yuk, Ivan. makasih.